Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arya Mardika dengan NIM 22252000025. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang menghitung titik sampel, yang dimana di sini saya mengerjakan tugas dari mata kuliah teori peluang. Langsung saja ke soalnya. Yang di sini soal yang pertama, di mana ada 7 orang sahabat A, B, C, D, E, F, dan G diundang menghadiri acara buka puasa bersama. Di sana mereka diminta untuk duduk pada 7 kursi yang diatur berderet memanjang. Lalu pertanyaannya, ada berapa susunan duduk berbeda jika yang pertama tanpa batasan apa-apa, yang kedua B duduk diapit oleh D dan E, yang ketiga ada A, B, C, dan D harus duduk berkelompok, dengan C diapit oleh A dan B. Nah, langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama yang tadi ada tanpa batasan apa-apa. Sini diketahui ada 7 orang sahabat duduk dengan berderet. Nah, seperti contoh di sini ada 7 kursi. Lalu kemungkinan yang akan terjadi, yang kursi urutan pertama ada 7 kemungkinan. Kursi yang kedua ada 6 kemungkinan. Kursi yang ketiga ada 5 kemungkinan. Urutan kursi yang keempat ada 4 kemungkinan. Urutan kursi yang kelima ada 8 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Lalu urutan kursi yang keenam ada 2 kemungkinan. Lalu kemungkinan kursi yang terakhir ada 1. Lalu di sini kita menyelesaikan soal ini dengan permutasi, yang dimana rumusnya Pn dari N sama dengan N faktorial. Nah, didapat N itu ada 7 orang sahabat duduk dengan berderet dan tanpa batasan apa-apa. Nah, didapat N-nya 7. Maka langsung dimasukkan ke dalam rumus N-nya 7. P7 sama dengan 7 faktorial. Sama dengan 7 dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 2, dikali 1. Yang hasilnya, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Yang hasilnya 5040. Jadi, banyaknya kemungkinan susunan duduk berbeda dari 7 orang berderet tanpa batasan apa-apa, yaitu 5040. Selanjutnya, lalu soal selanjutnya yang dimana B duduk diapit oleh D dan E. Langkah yang pertama, ya kan B diapit oleh D dan E. Kemungkinan yang akan terjadi di sini kan syaratnya B diapit oleh D dan E. Entah D-nya di kiri atau D-nya di kanan. Begitupun sebaliknya, entah E-nya di kanan atau E-nya di kiri. Di sini saya misalkan, jika kita misalkan susunan DBE atau EBD ini adalah V. Lalu ada berapa kemungkinan yang terjadi jika B-nya diapit oleh D dan E-nya saja nih. Karena yang mengapit B hanya D dan E, maka N-nya 2, ya kan, E sama D. Sehingga N-nya sama dengan 2, sehingga P permutasi 2 dari 2 sama dengan 2 faktorial, sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, jadi langkah yang pertama itu banyaknya kemungkinan susunan duduk berderet saja, di mana B diapit hanya oleh D dan E-nya aja ada 2. Lalu langkah berikutnya, langkah yang kedua. Nah, sekarang keseluruhan nih, dari ketika B hanya diapit oleh D dan E dipertemukan oleh A, C, F, dan G. Tadi kan dimisalkan V itu susunan dari DBE atau EBD. Nah, dari langkah sebelumnya kita ketahui kan V merupakan susunan dari DBE atau EBD. Lalu sekarang cari susunan dari A, C, F, G, dan V. Nah, didapat 5 nih, ada A, C, F, G, dan V. Entah A-nya yang di sini, entah A-nya yang ke-7. Nah, pokoknya yang didapat ada 5 nih, N-nya ada 5.
1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka masukkan ke rumus. P5 permutasi 5 dari 5 yaitu 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Yang hasilnya 120. Nah, ya, dari langkah 1 dan langkah 2, banyaknya kemungkinan susunan duduk berbeda dari 7 orang berderet, di mana B diapit oleh D dan E adalah permutasi dari sebelumnya dikali yang barusan kita kerjakan, yang menghasilkan 2 dikali 120, yaitu 240. Nah, kita lanjut ke soal yang C. Soalnya itu A, B, C, dan D harus duduk berkelompok dengan C diapit oleh A dan B. Nah, langkah yang pertama, kita selesaikan C yang diapit oleh A dan B-nya dulu. Yang ini nanti di langkah yang kedua. Langkah yang pertama, C diapit oleh A dan B. Nah, kemungkinan yang terjadi seperti soal sebelumnya yang langkah pertama. Ketika C-nya diapit oleh A dan B, entah A yang di kiri atau A yang di kanan, begitupun sebaliknya, B yang di kanan atau B yang di kiri. Nah, lalu kita misalkan nih susunan ACB dan BCA itu, saya misalkan adalah W. Karena yang mengapit C hanya A dan B saja, berarti kita dapatkan N-nya itu 2. Sehingga permutasi 2 dari 2 sama dengan 2 faktorial, sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi banyaknya kemungkinan susunan duduk berderet di mana C diapit hanya oleh A dan B saja adalah 2. Selanjutnya langkah yang kedua. Nah, baru kita cari nih ABC dan D harus kelompok. D duduk di sebelah W. W itu susunan ACB atau BCA. Nah, kita cari nih kemungkinan yang akan terjadi. Karena D harus kelompok dengan ABC dan di mana C-nya diapit oleh A dan B, jadi kemungkinan yang terjadi D entah di kanan susunan W atau D di sebelah kiri susunan W. Nah, lalu saya misalkan lagi nih, jika susunan W di sebelah D atau saya bisa sebutkan A, B, C, dan D harus berkelompok itu saya misalkan dengan X. Lalu dari permasalahan ini D dan W didapat N-nya 2, maka permutasi dari 2 yaitu 2 faktorial sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi banyaknya kemungkinan susunan duduk berderet di mana D bersebelah dengan W-nya saja adalah 2. Lanjut langkah yang berikutnya yang terakhir, keseluruhan nih ketika A, B, C, dan D-nya berkelompok dengan C hanya diapit oleh A dan B. Kemungkinan yang akan terjadi yaitu E, F, G, dan X. X itu di mana D samping W atau W samping D, di mana W-nya itu susunan BCA atau ACB. Nah, lalu didapat nih ada 4 pola atau 4 susunan atau N-nya sama dengan 4. Maka yang akan terjadi permutasi 4 dari 4 yaitu 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Lalu kita hitung keseluruhannya. Jadi banyaknya kemungkinan susunan duduk berbeda dari 7 orang berderet di mana A, B, C, dan D itu berkelompok dan C duduk diapit oleh A dan B adalah permutasi 2 dari 2 dikali permutasi 2 dari 2 dikali permutasi 4 kali 4 sama dengan 2 kali 2 kali 24 sama dengan 96. Jadi total keseluruhan kemungkinan yang akan terjadi adalah 96 kemungkinan. Lanjut ke soal nomor 2. Diketahui di kampung Seiyase-kata terdapat 3 pedagang minyak goreng, yaitu PX, PY, dan PZ. Dalam situasi langkanya minyak goreng, masing-masing pedagang hanya memiliki persediaan untuk 6 pembeli nih. Jadi setiap pedagang ini hanya punya persediaannya untuk 6 saja atau 6 minyak saja. Dan 5 warga setempat A, B, C, D, dan E itu ingin membeli minyak goreng. Pada saat tiba di lokasi sudah terdapat 3 orang pembeli di PX. Nah, PX ini sudah ada 3 pembeli di mana
masing-masing pembeli kan hanya 6 pembeli saja. Lalu 5 orang di PY, 5 orang di PY dan 4 orang di PZ. Lalu pertanyaannya, ada berapa cara menempatkan kelima warga A, B, C, D, dan E tersebut sehingga semuanya mendapatkan jatah minyak goreng? Nah, pada soal kali ini kita menggunakan cara kombinasi yang tanpa melihat urutan saja. Lalu ke pembahasan. Ya kan diketahui masing-masing pedagang hanya memiliki persediaan 6 pembeli saja. Nah, diketahui kan masing-masing memiliki kesempatan 6 pembeli gitu. Dimana PX sudah punya 3 pembeli nih. Ya kan sisanya ada 3. Lalu PY sudah ada 5 pembeli dan PZ sudah 4 pembeli. Nah, 5 warga setempat itu ingin membeli minyak goreng itu bisanya di mana saja sih gitu. Lalu kemungkinan yang dapat terjadi di PX karena baru saja 3 pembelinya, di PX bisa saja 3 pembeli dari masing-masing A, B, C, D, dan E. Lalu 1 pembeli di PY karena di sini masih hanya 5. Lalu 1 pembeli di PZ karena di sini baru saja 4 kan ketersediaannya ada 6 pembeli. Begitupun selanjutnya 3 di PX, 0 di PY, 2 di PZ, 2 di PX, 1 di PY, 2 di PZ. Kenapa sih tidak ada 2 pembeli di PY? Karena di sini sudah ada 5 pembeli, sedangkan persediaannya hanya 6 pembeli saja. Seperti itu. Lalu pembahasan berikutnya. Nah, tadi sudah didapatkan di apa namanya? Di PX, ini PX, ini PY, ini PZ. Didapatkan 5 dari 3,1,1 ditambah 5 3,0,2 tambah 5 2,1,2. Lalu lalu dimasukkan ke rumus ya kan. Dari PX itu 5 faktorial per 3 faktorial 1 faktorial 1 faktorial ditambah 5 faktorial per 3 faktorial 0 faktorial dikali 2 faktorial ditambah 5 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 2 faktorial. Hasilnya sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Kenapa di sini ditulis 3 faktorial? Karena di bawahnya ada 3 faktorial yang bisa kita coret ya atau dieliminasi. Nah, 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 1 kali 1. Nah, ditambah 5 kali 4 kali 3 faktorial. Di sini ditulis 3 faktorial juga supaya di pembilangan penyebutnya bisa dieliminasi. Nah, kali 1 dikali 1 dikali 2 dikali 1. Lalu ditambah 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 2 kali 1 kali 1 kali 2 kali 1. Ini sebenarnya bisa saja 3 dikali 2 faktorial. Nah, 2 faktorial bisa dicoret. Nah, seperti itu. Lalu hasilnya 20 ditambah 10 ditambah 30 dan hasil akhirnya 60. Jadi banyaknya kemungkinan si pembeli-pembelinya itu ada 60 susunan 60 kemungkinan. Mungkin cukup segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.